Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat petani kopi semuanya seluruh Indonesia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada semua teman-teman yang sudah hadir, yang sudah sering nonton YouTube kami. Semoga dengan adanya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain, khususnya petani kopi. Sahabat petani kopi seluruh Indonesia, perlu kami sampaikan hari ini di hadapan saya kali ini. Saya itu melakukan penyetekan awal bulan 3 dulu, tahun kemarin 2021. Saya lakukan penyetekan bulan 3. Di bulan 3 tersebut, yang ini saya lakukan penyetekan bulan 3 kemarin, hingga sekarang memasuki yang ini udah hampir ini udah 1 tahun, pas 1 tahun sekarang, dan sudah membawa buah seperti ini teman-teman. Kenapa ini kok bisa seperti ini? Karena pada intinya kemarin, dulu tahun kemarin, saya setelah lakukan penyetekan di bulan 3, setelah itu setekan ini hidup, saya menyempatkan diri dulu posting di suatu grup, dan di sana banyak yang berkomentar waktu itu. Saya masih ingat, ada yang ketawa, ada yang seakan-akan apa ya, dia bukan sok pinter sih, karena tidak sesuai dengan aturan katanya. Kalau saya pribadi ya cuman ketawa-ketawa aja, tidak saya ladeni, tidak saya komentar juga di sana. Dari itu saya bisa membaca, jangankan cuma aturan manusia, terkadang kita semua sahabat petani kopi, aturan sang pencipta aja kadang kita langgar. Itu jujur, kalau bicara tentang kejujuran seperti itu, apalagi cuma aturan manusia. Saya beranggapan seperti itu. Iya. Jadi saya kira untuk penyetekan ataupun perawatan kopi, ayolah jangan kita bawa-bawa aturan segala ini dan itu. Aturan itu memang penting, cuman kita harus tahu tempatnya. Dan pada akhirnya endingnya seperti ini. Saya lakukan penyetekan dulu 2021 di bulan 3. Ini banyak yang beranggapan itu akan menjadi buah selang dan itu akan mati pada akhirnya, soalnya sudah mau musim kemarau katanya. Yang terjadi seperti ini. Kalau saya berbicara tentang fakta saja, ayolah jangan kita bawa-bawa aturan di dalam perawatan kopi. Skill kita berbeda-beda di lapangan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan di lapangan kita masing-masing. Guru yang paling berharga bagi saya terutama itu di lapangan kita masing-masing. Teori harus kita punya dalam bertani kopi, tetapi tidak cukup dengan teori. Kalau cuma cukup dengan teori, yang ada itu cuma berasumsi dan terus berasumsi. Pengalaman itu lebih penting bagi saya pribadi. Yang terjadi seperti ini. Saya lakukan penyetekan di bulan 3. Banyak yang beranggapan itu akan menjadi buah selang. Toh pada akhirnya ya ini yang terjadi. Tidak. Kenapa saya lakukan penyetekan di bulan 3 kemarin? Karena sudah saya kira klon ini memang daya tumbuhnya luar biasa. Meskipun kita lakukan penyetekan di akhir bulan 3 sekalipun, dia akan bagus pula. Begitu. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan di bulan-bulan ini, silahkan, tidak apa-apa. Dan keunggulan ini lagi, yang ini masih memasuki B1 teman-teman, masih memasuki B1, bisa kita perhatikan karena melakukan penyetekan di bulan 3 kemarin. Dan yang ini masih memasuki B1. Kalau kita mengikuti aturan yang jelas, ketika masih memasuki B1 ini tidak boleh katanya. Itu kata aturan yang biasa dilakukan teman-teman. Kalau saya tidak pernah mengikuti aturan-aturan yang ada. Klon ini meskipun ketika B1 seperti ini masih full buahnya, bisa kita perhatikan. Ini masih tumbuh. Ini bukan tunas cacing teman-teman. Ini dia tunas raja. Saya pelihara ini.
Tidak apa-apa, yang penting tidak tumpang tindih, yang penting tidak searah dengan B1 tersebut. Ini bagus pula. Coba kita bayangkan kalau kita masih mau mengikuti aturan yang ada, kita pelihara B0 setelah memasuki B2. Yang ini otomatis untuk tahun depan ini akan mengalami pengurangan dalam segi produksi. Kalau saya tidak pernah seperti itu. Yang ini tumbuh bahan di sela-sela buah, ini tumbuh bahan-bahan. Bisa kita perhatikan. Ini masih memasuki B1 yang di depan. Masih memasuki B1 dia. Saya sudah pelihara, tidak apa-apa. Kalau ini tidak kita pelihara, tunas raja, meskipun tunas ranting sekalipun, kalau ini masih memasuki B1, kita nunggu ke B2 untuk memelihara bahan-bahan ini, yang terjadi di kebun kita yaitu penurunan yang ada, bukan peningkatan dalam segi produksi. Yang kita harapkan setiap tahunnya itu peningkatan dalam segi produksi, bukan penurunan. Kan kayak gitu. Yang ini teman-teman. Sekarang kita berbicara tentang fakta aja. Tidak usahlah bawa-bawa aturan segala. Kalau ini mengikuti aturan tidak boleh menyimpan B0 di B1. Kalau saya boleh saja, ada yang tidak boleh. Yang ini B1, yang ini B1, yang ini kita pelihara B2, B0, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sementara ini 5. Cuman yang ini kemungkinan besar. Kalau sudah ini besar juga, kemungkinan besar ini akan saya buang satu. Saya sisihkan yang ini. Kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan, silahkan dilakukan. Bulan-bulan sekarang juga nggak apa-apa. Dan penyimpanan bahan B0 di B1 itu juga tidak apa-apa. Ini masih B1 teman-teman. B1 ini. Kalau ini nunggu B2 untuk pemeliharaan B0, ya penurunan yang ada di kebun kita tidak akan mengalami peningkatan dalam segi produksi. Bisa kita bayangkan seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini kebentuk, ini 1, 2, 3, 4, 5 B0-nya. Terus yang ini lanjut ke B2 yang barusan. Yang ada penurunan apa peningkatan? Yang jelas peningkatan dalam segi produksi. Kalau seperti itu caranya. Yang ini teori kalau kayak gini cuma teori teman-teman. Selebihnya kita pasrahkan sama Allah. Kita cuma berikhtiar dan berdoa dengan suatu teori yang kita punya seperti ini. Jadi kalau aturan penyimpanan bahan di B1 itu tidak boleh, janganlah kita bawa-bawa seperti itu. Skill kita di lapangan berbeda-beda. Yang jelas keputusan kita di lapangan itulah yang terbaik bagi kita semua. Dan jangan risau dengan apa yang sudah pernah kita lakukan. Dari itu kita bisa bisa bercermin, bisa berkaca untuk ke depan. Ayo kita maju bareng-bareng. Kan seperti itu. Yang terjadi, jadilah kita jadikan suatu pelajaran. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyimpanan B0 di B1, silahkan, tidak apa-apa. Silahkan juga tidak apa-apa. Yang ingin melakukan penyambungan di bulan 3, silahkan juga tidak apa-apa. Yang penting kalau saya pribadi tidak musim kemarau. Itu aja, titik, sudah. Penyimpanan B0 ini di B1 ataupun di B2 itu sama-sama bagus. Yang penting ini tidak tumpang tindih sama bahan-bahan yang melanjutkan untuk B2. Itu aja. Yang penting bahan-bahan tersebut tidak tumpang tindih. Mau itu di B1, mau itu di B2. Bahkan di B0 sekalipun saya lakukan penyimpanan B0 kembali. Tidak apa-apa. Iya. Kayak gini. Ini bahan teman-teman. Pasti ini bahan. Ini masih memasuki B0. Saya pelihara kembali. Boleh enggak? Ya boleh saja bagi saya pribadi. Silakan yang ingin mengikuti cara-cara saya, silakan. Yang sekiranya cara saya ini bermanfaat, ya monggo diambil. Kalau sekiranya kurang berkenan di hati jenengan, ya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.